Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ayolah ikhwah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita masuk latihan ya tadi. Latihan menggaris bawahi isim-isim yang mabni. Kita menganalisa mana di antara isim yang mabni dalam hadis berikut ini. Ana baca ulang ikhwan ya. Haddatsana Adamu bin Abi Iyash qal haddatsana Syu'batu an Abdullah bin Abi As-Safar wa Ismaila ibni Abi Khalidin an Sya'bi an Abdullah ibni Amr. Perhatikan ya kawan, kalau ada kalimat ain mim ra, itu kan kemungkinan ada dua bacaan ya, antara Umar dengan Amr. Tapi cara membedakannya ada huruf wawu di situ. Kalau ada huruf wawunya dibaca Amr. Kalau nggak ada huruf wawunya maka dibaca Umar. Ya, itu cara membedakan antara bacaan Amr dan Umar. Di sini ada wawu nggak? Ada ya, berarti dibaca apa? Amrin. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, al-muslimu, seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim, kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah ya, muhajir hijrah. Man hajara, yaitu orang yang hijrah, manahallahu anhu, orang yang meninggalkan. Hijrah kan meninggalkan, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Ya, jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Kata Rasul SAW, orang muslim itu apa? Yaitu orang yang mana muslim yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang hijrah itu apa? Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Sebelum kita bahas ya kawan, atau kita analisa mana isim-isim mabni di sini, kami sedikit jelaskan ya tentang makna hadis ini. Jadi namanya muslim itu apa? Muslim yang antum tahu muslim itu di kitab-kitab tauhid kan ada itu. Gimana berfaedah? Muslim itu mas? Ya, arti secara bahasa berserah diri kan. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Muslim Islam itu apa sih? Orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dengan mentaatinya. Artinya kalau kita seorang muslim, Pak, berarti harus tunduk, patuh dan taat. Jadi nggak boleh bantah ya. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Udah, angkat tangan aja. Apa yang Allah larang, tinggalkan.
ya itu muslim, berserah diri, Pak. Berarti kalau kita masih memakai hawa nafsu, masih suka seenaknya sendiri, melanggar aturan Allah, berarti keislaman kita masih dipertanyakan. Ya, muslim itu ya berserah diri, tunduk. Ya, jadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, kata para ulama. Setelah itu apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Muslim itu enggak berbuat syirik, ya, meninggalkan kesyirikan. Bukan meninggalkan syirik saja, tapi apa tadi? Wa ahli, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi meninggalkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita nanti terpengaruh dengan kesyirikannya. Sudah berlepas diri dari orang-orang pelaku kesyirikan. Itu muslim. Jadi seorang muslim ketika dia telah menjaga hubungan baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat, tunduk, patuh, menjalankan perintahnya, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan makna muslim dari segi apa ya, kawan? Hubungan sesama muslim yang lainnya. Yang kita kenal dengan apa ya, kawan? Hablum minallah wa hablum minan nas. Paham ya? Jadi kalau muslimnya sudah bagus nih, tauhidnya masya Allah, taatnya luar biasa, meninggalkan kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya, belum cukup ya kawan. Dikatakan seorang muslim yang sempurna, sampai hubungan baik dia kepada sesama muslim juga baik. Faham maksudnya mas ya? Makanya aneh ya, kalau ada orang yang muslim yang taat, subhanallah, soleh, luar biasa, tapi muamalah sesama muslim yang lain kurang baik, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Paham maksudnya ya? Makanya mengatakan di sini orang muslim itu apa sih? Dikatakan muslim, yaitu muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Subhanallah ya kawan. Kalau kita bisa menjaga ini ya kawan, setelah hubungan baik kita kepada Allah kita jaga, maka yang kedua hubungan sesama makhluk, sesama manusia, sama kaum muslimin harus kita perbaiki. Ya, lisannya tidak mencela, lisannya tidak menghina, lisannya tidak ghibah, ya, tidak menyakiti hatinya dan yang lainnya. Yang sifatnya mana orang muslim yang lain merasa terganggu, maka kita berusaha menjaga. Nah, inilah muslim. Dan gangguan dari tangannya, Pak. Bayangkan mas ya, dalam Islam mengacungkan, menodong dengan senjata saja nggak boleh ya, haram. Bahkan malaikat melaknat yang seperti ini. Man asyara akhahu bihadidatin tal'anahul malaikah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menodongkan, mengacungkan senjata kepada, jangankan senjata tadi, hati saya kita kan hadid itu apa sih? Besi ya. Jadi nodongkan dengan besi saja itu malaikat melaknat. Artinya menakut-nakuti mas ya. Ya menakut-nakuti. Ini mungkin main-main kata orang gitu ya, biar takut. Itu aja nggak boleh loh. Malaikat melaknat. Itu dengan besi, apalagi dengan senjata tajam. Nah ini ya kawan ya, bagaimana Islam menjaga betul, ya, menyakiti orang Islam sesama kaum muslimin dengan tangannya tadi, dengan menakut-nakuti, ya, dengan apa tadi ya kawan? Ya membuat dia itu ketakutan, was-was, khawatir. Ini aja nggak boleh. Apalagi langsung dengan kontak fisik gitu ya, dengan tangannya langsung. Ini lebih nggak boleh lagi. Makanya nggak ada perang sesama muslim mas ya, nggak ada ceritanya perang antar sesama muslim. Nah ini ya, dengan tangannya. Kemudian wal muhajir, orang yang hijrah. Hijrah itu sebagian ulama mendefinisikan apa? Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu hijrah. Dan di sini disebutkan makna hijrah apa ya kawan? Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Yang dulunya melakukan kesyirikan, hijrah menuju tauhid, ya Pak ya. Yang dulunya gemar melakukan kebid'ahan, menuju kepada sunnah, meninggalkan bid'ah menuju sunnah. Yang dulunya meninggalkan maksiat, sekarang menuju kepada ketaatan. Itulah hijrah. Ya, makna hijrah secara umum demikian. Nah, sekarang kita akan analisa ya kawan ya, isim-isim yang mabni. Mau ditulis apa langsung di sini saja? Mau di papan tulis nggak? Nggak usah ya, lama ntar ya. Kalau tulis saja kita tulis dulu. Ya apa hadisnya aja ya. Ini lumayan agak panjang sih ya. Ada sanad rawinya di sini. Panjang ya. Gimana ya kawan? Mau tulis nggak? Tulis Pak. Ya. Baik, kalau tulis kita tulis. Penulisannya Mas? Oh deh. Sanadnya lumayan panjang ya, Wan. Baik, gak usah dikasih harokat ya. Haddatsana, siapa itu? Adam bin Abi Iyas. Kemudian qol haddatsana Syu'bah. Siapa nama tadi Syu'bah namanya? Syu'bah bin Hajjaj ya. An Abdillah bin Abis Safar. Wa Ismail bin Abi Sa'id Khalid Anish Syabi. Siapa namanya Syabi tadi? Ayo. Amir bin Syurahbil. Itu dulu kalau di pondok disuruh ngapalin ya kawan, nama-nama rawi ya. Nanti disuruh suka ditanya. Apalagi pas pelajaran ilmu hadis. An Abdillah bin Amr ya. Ingat ada wawu ya kan? Kalau wawu ada wawu ini bacanya Amr ya. Kalau nggak ada wawu baca Umar. Itu bedanya. Radhiyallahu anhuma. Nah ini baru matan hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya ini al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara. Pendek ya, man hajara ya. Ma nahallahu anhu. Ini hadisnya Pak ya.
lumayan panjang ya kalau pakai rawi hadis ya. Tapi kalau nggak pakai ya insya Allah cuman pendek ini. Al muslim, hafalkan ya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Baik ya kawan, coba kita cari isim mabninya. Pada kalimat haddatsana Adamu bin Abi Iyas, ada nggak di sini isim mabninya? Abu Rufaidah. Mana mas? Ada nggak? Telah menceritakan kami Adam bin Abi Iyas. Ini Bukhari ya, yang hadis riwayat Bukhari. Berarti Bukhari nih, seorang rawi hadis bernama Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepadaku Adam bin Abi Iyas. Berarti Adam bin Abi Iyas gurunya Imam Bukhari ya. Gurunya berarti ya. Berarti Bukhari bertemu sama si Adam ini. Iya, Adam bin Abi Iyas. Ada nggak di situ isim mabni? Coba isim mabni ada berapa kemarin ya kawan? Ada 8 ya. Dhamir, isim isyarah, isim mausul, ya isim syarat, istifham, asmaul af'al, adat murakkab, ba'dud dzaraf. Ah, coba di antara itu ada nggak di sini isim mabninya? Gimana Bu Rufaidah? Udah lupa pelajarannya? Udah tutup buku ya? Baik ya kawan. Di sini ya, gimana Pak? Adam? Adam mabni Pak? Yakin Pak? Yakin? Jadi termasuk apa Pak Adam ini Pak? Kalau dia mabni, ada nggak di situ? Apa Pak? Di antaranya apa itu? Isim mausul kah? Isim syarat kah? Isim istifham kah? Ada nggak di situ? Bukan ya? Bukan Pak. Nggak mabni berarti Pak. Dia isim biasa, isim mufrad biasa ya. Bukan isim mabni. Dia mu'rab Pak. Dia bisa adamu, bisa adama. Ya Pak ya. Kalau adami nggak boleh Pak. Nggak ada ceritanya. Dia cernya dengan fathah. Nanti kita akan bahas. Nggak sekarang ya. Yang penting Adam bukan isim mabni tapi mu'rab karena bisa berubah. Adamu, adama. Ya. Ada nggak di sini? Bin Abi Iyas. Bin isim mu'rab ya. Bisa ibnu, ibni ya kan? Ibna bisa. Berarti bukan mabni. Abi juga bukan mabni. Bisa abun, abi, aba ya. Iyas apalagi sama isim mu'rab Iyasin. Kalau di sini ada nggak? Ingat di sini ada dhamir nggak sih? Kok pada diam saja? Ada dhamir nggak di sini? Ini ada di sini kawan. Haddatsana. Nah ini masih dhamir kan? Ini isim mabni nih, dhamir. Kenapa? Karena ada dhamir. Dhamir apa namanya kawan? Nah ini saya tanya lagi nih. Dhamir nahnu. Baik. Ahsan tuh. Nah, takdirnya nahnu. Namanya apa Pak? Dhamir apa Pak? Ini kan bersambung dengan fi'il ya. Berarti kalau bersambung dengan fi'il ada dua kemungkinan. Rafa muttasil atau nasab muttasil. Yang mana nih? Nasab muttasil. Ya. Kalau antum? Antum Mas? Rafa muttasil. Kalau antum? Nasab ya. Favorit tadi nasab ya. Nah, antum Mas? Nasab ya. Nasab. Jangan ikut-ikutan loh ya. Harus di atas ilmu loh. Enggak boleh taklid. Antum Pak? Rafa muttasil. Antum Mas? Nasab. Yakin? Pak, rafa atau nasab Pak? Baik, khair insyaallah. Mu'annas Pak ya? Oke Pak. Baik Pak, kemarin sudah saya kasih caranya tahu ya. Ada fi'il
atau ada domir bersama dengan fiil. Haddasa kan fiilnya. Tinggal antum melihat lam fiilnya di sini. Kalau sukun berarti ini domir apa ya kan? Rafa. Sebagai fa'il mas ya. Rafa muttasil ini sukun enggak? Fathah. Berarti apa ini? Nasab Pak, yang betul. Nasab muttasil. Berarti gini Pak. Ini sebagai objeknya Pak. Berarti Adam bin Abi Iyas menceritakan kepada kami. Berarti objeknya mas ya. Nah, kami itu objeknya Pak. Ini filenya nih, si Adam ini. Adam bercerita kepadaku, kata Imam Bukhari. Gitu loh. Kepada kami. Berarti kami sebagai objek. Ingat Pak ya, jangan terkecoh Pak. Perhatikan lam fi'ilnya di sini. Ya, itu kaidahnya sering saya sampaikan berkali-kali. Di sukun atau di fathah. Kalau di fathah pasti dia objek, pasti namanya objek. Kalau dia sukun nanti sebagai fa'ilnya atau subjeknya. Artinya, insya Allah masih ingat lah masa libur sebulan udah 14. Oke, nggak apa-apa. Ini sama ya, ini nggak usah kita bahas. Sama ini haddatsana berarti ini apa? Dhamir nasab muttasil. Ini juga isim mabni. Dalam garis bawah ini 1 isim mabninya, 2 isim mabninya. Ada 2 isim mabni ya. Terus Syu'bah an Abdullah bin Abi As-Safar ini nggak ada isim mabni ya? Nggak ada ya? Semuanya mu'rab ini. Semuanya mu'rab, nggak ada. Itu isim mabni di situ. Ismail juga ya, nggak ada isim mabni. Ismail mu'rab, bin Abi Khalid juga mu'rab, semua ini. Anis Sya'bi juga mu'rab, an Abdullah bin Amr mu'rab semua. Nah sekarang ini ikhwan, radhiyallahu anhuma. Ini isim mabni ya. Dhamir apa ini ikhwan? Dhamir huma. Ya, coba ditasrif ikhwan. Ikan apa dhamir apa namanya ini? Jar muttasil kan, an itu kan huruf jar Pak, bersama dengan dhamir huma, jadi anhuma. Coba ditasrif anhuma, anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, anka, ankuma, ankum, anki, ankuma, ankunna, anni, anna. Masih ingat ya? Tasrif jar muttasil. Ingatlah masa. Ini harus ingat-ingat ya. Ini insyaallah ini dhamir ini mabni Pak ya. Berarti 3 Pak. 1 2 3. Ada lagi enggak ini? Anin nabi mabni enggak? Enggak ya. Ini huruf jar ini enggak mu'rab, ini bisa anin nabiyyu ya. Sallallahu alaihi, ini mabni nih. Dhamir kan ya? Dhamir hu. Kemasukan apa ini? Ala Pak ya? Berarti yang keempat ini. Coba tasrif alaihima. Biar ketemu alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Nah, ini kan alaihi. Syarif mafhum ya? Baik, ini yang keempat. Al-muslimu mabni atau mu'rab? Mu'rab ya. Bisa muslimu, muslimah, muslimi, berubah-ubah dia. Berarti mu'rab. Nah, yang mabni itu kan yang tidak berubah Pak. Satu bentuk, seharokatnya tetap begitu aja, nggak bisa berubah-ubah. Man, nah ini nih, man ini. Ini mabni nggak nih? Ya, isim apa namanya ini, Mas? Ayo, di situ Anda melihat antara 2 kemungkinan di situ. Isim istifham, isim apa 3 ya? Istifham, syarat atau isim mausul. Ada 3 kemungkinan Pak. Man itu Pak. Bisa syarat, istifham, mausul. Yang mana ini? Istifham. Ada yang lain? Coba kalau antum tahu artinya bisa menebak. Itu istifham, mausul atau isim syarat.
Istifham. Istifham itu kan bertanya ya kan. Man anta, man abuka, itu istifham, bertanya. Ini bertanyakah? Enggak kan? Coba diterjemahkan deh. Syarat Pak? Kalau syarat harus ada jawab syaratnya. Nggak ada jawabnya di situ. Berarti satu, tinggal satu. Isim mausul. Seorang muslim itu orang yang itu biasanya mausul mas. Kalau artinya seperti itu. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Berarti ini isim mausul. Berarti berapa ini? Ini mabni ya. Yang kelima berarti ini antum garis bawahi isim mausul 5. Mabni kan? Ada lagi enggak di sini? Oh, ini ada ikhwan. Ini enggak ya? Ini jama' apa ini ikhwan? Ada wawu dan nun. Jama' apa? Mudzakkar salim. Ingat ini. Ya, jama' mudzakkar salim, bisa muslimuna, bisa muslimina, Pak ya. Yang tadi man itu cuma kata sambung aja ya? Iya, kata sambung isim mausul berarti Pak. Kata sambung aja. Betul. Ini bukan mabni ya, dia isim jama' mudzakkar salim. Ingat ya? Insyaallah. Baik. Min itu huruf jar ya, huruf jar. Berarti kita nggak bahas huruf jar. Sekarang ada lagi ya yang mabni. Lisanihi. Ada isim mabni nggak di situ? Ada nggak Pak? Nggak ada. Ada dhamir di situ. Iya, dhamir ini hi. Ini berarti keberapa ini? 6. Iya. Si mabni lagi. Kemudian wa yadihi, sama Pak ya? Ketujuh ini Pak, yadihi. Si mabni lagi, dhamir. Dhamir pokoknya mabni ya. Wal muhajiru man hajara. Nah ini ada man di sini. Isim apa ini? Sama kayak tadi. Isim mau? Berarti mabni enggak? Mabni, man ya. Berarti yang keberapa nih, kawan? 8. Hajaro, yang meninggalkan, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ma di sini. Ini mabni enggak? Ini isim apa ini? Ya. Isim mausul. Mausul, santum. Meninggalkan apa yang tidak berakal Pak ya. Kalau man kan untuk yang berakal. Kalau yang ma yang tidak berakal. Nah, isim mausul ya kawan. Berarti keberapa ini? 9. Garis bawah ya kawan. Apa yang Allah larang darinya. Ini fi'il ya. Jadi nggak ada pembahasan kita. Allah ini isim mu'rab ya, bukan mabni. Anhu, ada nggak di sini? Ada, yaitu untuk zamir ya ini. Berarti keberapa ini ya kawan? 10. Pas ada 10 Pak. Isim mabni di sini. Dalam hadis ini ya. Sama riwayat hadisnya, apa rawinya, sanadnya ya, sanad rawinya. Ada pertanyaan nggak? Pas ini jam 8 ya. Bukunya mana Mas? Nggak ada buku? Nggak bawa? Di kampung? Kirain saking rajinnya sekolah kampung dibawa Pak ya, sampai ketinggalan. Ustaz, kalau yang ada sana itu bisa nggak ada sani gitu Ustaz? Gimana Mas? Itu ada sani itu kemungkinan berubah nggak? Yang mana nih? Yang ada sana. Haddasana. Itu pasti ada sana atau bisa ada sani gitu? Ya bisa berubah kan? Kan kalau na kan nomor nahnu. Kalau ni berarti nomor ana. Ya nomor ana Pak ya. Nomor ana. Ya Mas. Kalau na domir nahnu, kalau haddasani berarti domir ana. Ya, bisa. Di sini Imam Bukhari mengungkapkan kalimat haddasana, kami telah menceritakan kepada kami. Ya, untuk pengagungan biasanya gitu ya. Makanya tuh dapat Al-Qur'an itu biasanya kan walaupun Allah kan kita tahu satu Mas ya, esa kan. Tapi terkadang ya Pak ahad, terkadang menggunakan kalimat nahnu. Nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian.
Apakah Allah itu banyak? Enggak. Itu dalam bahasa Arab dhamir nahnu itu kadang fungsinya untuk litakzim, untuk pengagungan, mengagungkan. Contohnya kita mendengar seorang khatib. Di kesempatan kali ini kami akan membahas, kami akan menyampaikan. Kami dia sendiri kok bilang kami, maksudnya bukan maksudnya banyak mas ya, untuk pengagungan. Itu biasa, itu enggak masalah dalam bahasa. Ya, kadang pakai kalimat kami untuk satu orang. Fungsinya apa? Untuk litakzim, untuk pengagungan, penghormatan gitu loh. Paham ya? Nah, ada lagi ya? Mas Wahyu di mana? Nggak nampak dia? Kerja dia? Oh gitu. Masih di kampung dia? Udah balik. Ada lagi ya, Khon? Cukup kali Pak ya? Udah malam Pak ya? Baik, mungkin demikian ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya kawan. Dan insya Allah nanti kita sudah masuk pembahasan yang baru ini. Isim ditinjau dari susunannya atau penyusunannya. Jantung yang sudah kita pelajari diusahakan untuk murojaah ya kawan ya. Istilah-istilahnya, nama-namanya itu tadi ada mu'rab, ada mabni, jadi kita nggak asing ketika mendengar istilah tersebut. Baik, mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.